tashkurun. Alam yara ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperlihatkan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mama Sophia yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi bisa membuat ketenangan hati di diri kita masing-masing. Dan acara selanjutnya, seperti biasa, saya punya jargon untuk mama-mama bisa ikuti ya. Dan saya mohon kepada mama-mama yang tidak punya kendala, dimohon untuk on cam dan menggunakan virtual background jika tidak ada kendala. Karena dengan jargon ini kita bisa semangat kembali gitu ya, insya Allah. Saya minta kekompakan mama-mama semua, kita tunjukkan bahwa orang tua Babu Salam itu sangat kompak. Ya, dengan cara kita mengikuti segala apa yang rules dari salah satunya dari ngopi ini begitu. Oke, Mas, Masya Allah ada alumni kita juga dari Fahri Zafran ya, Masya Allah. Zafran. Zafran, Mm-mm. Jazakallah khair Zafran. Sama Akmal, ada Akmal. Ada Akmal, mana Akmal? Itu Oke. ini Akmal. Oh ya, ada Akmal ya. Hmm. Izin Nisa ini Roke Bunda masih di Nisa ya? dapur. Apa? Ada Bunda Nisa juga. Oke. Eh, saya coba ya. Jadi ketika saya mengucapkan ngopi for bis, maka mama-mama semua bisa mengatakan sharing for caring. Begitu ya? Coba dikondisikan HP-nya, dikondisikan tangannya, gerakannya, mohon di apa namanya? di digerakkan gitu ya. Mungkin Bunda Rohmah nih, Bunda Rohmah kan semangat ya orangnya, mungkin bisa menularkan semangatnya kepada kita semua nih. Ada Bunda Nisa, ada Bunda Rahmi, mohon kepada, ada Mama Emir, Masya Allah yang lagi di dalam perjalanan ke Bandung. Semoga dilancarkan. Oke, kita semua coba on cam, jika tidak ada kendala. Oke, ketika saya mengucapkan ngopi for bis, maka mama-mama semua bisa menjawab sharing for caring. Begitu ya. 1, 2, 3. Ngopi for bis. Sharing Sharing for for caring. caring. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair kepada mama. Oke. Oke, insya Allah nanti akan ada door prize, ada beberapa door prize yang sudah disiapkan oleh panitia nih, gitu ya. Dari beberapa sponsor, yang pertama ada Zafki ya Mama Opi ya, Zafki. Kemudian ada Zafki akan memberikan nanti 3 pak susu kambing, Masya Allah, susu kambing. Kemudian yang kedua ada Mama Opi dari Andra Snack, nanti akan ada brownies ya, Masya Allah. Yuk teman-teman, mama-mama semua kita bisa partisipasi lebih aktif lagi di sini. Insya Allah nanti diisi oleh Mama Emir nih, Masya Allah ya, Mama Emir yang merupakan praktisi dari talent mapping ya, Mama. Oke. Acara selanjutnya
untuk pembacaan tatib, saya izin sampaikan kembali untuk tatib, mohon menggunakan virtual background, kemudian bisa on cam jika tidak ada kendala, kemudian nanti mengisi absen, yang nanti insya Allah akan di-share oleh Mama Ihsan ya, mengisi absen yang sudah ada link di grup. Kemudian selanjutnya pemateri nih yang akan dibawakan oleh Mama Emir. Sebelumnya saya akan izin saya bacakan CV beliau. Beliau bernama Siti Nur Arifah. Ya, Siti Nur Arifah. Beliau lahir di Probolinggo pada tanggal 29 September tahun 1992. Beliau sekarang tinggal di Pesona Cilebut 1 Blok A4 nomor 3 Cilebut Barat. Masih di Pesona CH1 ya. Kemudian beliau latar belakang pendidikannya di IPB University jurusan pertanian S1. Beliau sekarang menjadi working mom ya. Saat ini beliau bekerja di Lesnas Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat dari tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian beliau juga punya volunteer experience-nya adalah menjadi praktisi of talent mapping, Masya Allah, dari tahun 2022 hingga sekarang. Masya Allah, semoga dengan adanya sharing ilmu seperti ini, kita bisa menambah inspirasi baru ya, Mama. Kita bisa mendapatkan input baru dalam memaksimalkan potensi anak-anak kita. Begitu. Oke, langsung saja kepada Mama Emir. Yang terhormat kita persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mama Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat gitu ya bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bernafas dengan tenang gitu ya, masih bisa Allah berikan kesehatan dan semoga dimanapun mama-mama gitu ya yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang dalam beraktivitas, semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi setiap aktivitas kita insya Allah. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mama-mama panitia gitu ya dan komite. Terima kasih juga untuk Bunda Rohma dan para bunda-bunda guru gitu ya untuk kesempatannya untuk sharing pada pagi hari ini. Dan mungkin tadi sedikit ralat sebentar Mama Mariam. Jadi kalau saat ini saya kerjanya sudah berpindah di Dompet Duafa, jadi yang dari BSM udah pindah lagi. Oh, Dan baik. ya alhamdulillah dari 2022 ya sudah di Dompet Duafa bagian di Strategic Alliance ya, jadi aliansi strategisnya di Dompet Duafa. Dan mungkin sebagai disclaimer dulu gitu ya mama-mama dan bunda-bunda semua, sebenarnya kalau saya pribadi menggunakan atau menjadi praktisi di talent mapping dari 2022 ini lebih seringnya adalah untuk teman-teman mahasiswa gitu ya atau teman-teman yang mahasiswa ataupun yang memang sudah lulus atau siswa SMA biasanya ya yang memang ingin ingin mendalami sebenarnya saya tujuannya atau jurusan yang cocok untuk saya itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya saat ini pun untuk talent mapping yang for kids ini juga sebenarnya saya masih terus belajar gitu ya dan mengaplikasikan ke anak sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang memang sedang dipraktekkan juga mungkin ya untuk ke anak sendiri. Dan mungkin di sini ada guru-guru saya juga nih, ada Bunda Rohma yang emang jauh lebih expert gitu ya dan bunda-bunda guru yang memang lebih paham tentang bagaimana mengoptimalkan terkait bakat minatnya anak. Jadi untuk pagi hari ini izinkan saya untuk sekedar sharing apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan begitu ya selama pelatihan gitu. Memang sedikit bercerita talent mapping ini dulu
kalau dibaca tuh kayak nggak nyambung ya, jurusan IPB pertanian masuknya jadi ke dompet duafa NGO gitu ya, dari mana sambungannya gitu ya. Nah itu ternyata cukup membuat perjalanan hidup itu juga cukup membuat saya apa namanya mencoba untuk mencari sebenarnya em, apa sih yang Allah ingin titipkan kepada saya gitu ya, dari minat bakat yang Allah titipkan kepada saya, dan untuk apa sih kita saat ini tuh apa ya berperan gitu ya. Jadi titik baliknya tuh sebenarnya dari ketika selesai kuliah dan seterusnya gitu ya, itu kan kita mencari ya sebenarnya kita mau berkarya di mana gitu, dan bakat bakat minat kita tuh seperti apa dan seterusnya. Nah awalnya saya mengikuti talent mapping itu bukan sebagai praktisi, bukan sebagai mengikuti pelatihan langsung gitu ya, tapi memang sebagai ya emang senang aja mengikuti pelatihan gitu ya. Tapi ternyata tertarik untuk mendalami, kemudian di situ juga waktu itu apa namanya saya juga tergabung di Ibu Pembelajar Indonesia di Alpha Institute gitu ya untuk pengembangan diri gitu. Ternyata di situ oh banyak juga nih yang sejenis gitu ya. Banyak orang-orang yang emang dia jurusan yang nggak sesuai, kerjanya lagi lebih nggak sesuai lagi gitu ya, atau bahkan menemukan orang-orang yang dia jurusannya sesuai dengan pekerjaannya, tapi ternyata dia tidak nyaman dalam pekerjaannya kayak gitu. Nah, dan memang itu banyak faktor gitu, dan salah satunya adalah yang apa ya, yang dominan yang saya temukan terhadap kondisi-kondisi yang diceritakan kepada saya adalah kadang ada poin orang tua menitipkan cita-cita kepada anaknya gitu. Padahal sebenarnya kan anak itu tidak tidak se apa ya, tidak semerta sama seperti apa yang menjadi atau apa yang diinginkan oleh orang tua gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mendalami itu dan seterusnya gitu ya, sehingga sampai saat ini saya juga terus apa namanya ya, terus belajar juga gitu. Ketika dulu bahkan ketika saya masuk ke IPB, rasa-rasanya karena mungkin dulu orang tua saya juga apa namanya ada background bertani gitu ya. Bahkan ibu saya tuh suka banget sama pertanian gitu ya. Semua tanaman itu adalah di rumah gitu ya. Dan semua tanaman buah juga ada di rumah gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya pengen kuliah pertanian ini saya apa orang tua saya ya kayak gitu. Jadi kayak saya melihat oh oke, ketika saya apa namanya tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, maka saya tidak boleh menerapkan itu kepada apa namanya anak saya dan seterusnya gitu. Nah itu sedikit cerita perjalanannya kayak gitu. Nah mungkin saat ini saya izin sharing terlebih dahulu mama-mama, dan nanti mungkin kita akan lebih banyak apa namanya tanya jawab ya gitu. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang memang di dalam apa namanya di dalam slide yang sedang kita diskusikan, nanti boleh di apa namanya potongnya kayak gitu. Nah jadi kalau kita ngomongin tentang talent mapping itu adalah sebenarnya kita lagi melihat siapa ya. Nah, kita sedang melihat ini apa namanya kalau kita berbicara tentang minat ataupun bakat ya, ini sebenarnya sudah Allah pesankan kepada kita dalam surat Al-Isra ya di ayat 84 gitu. Tentang apa namanya Bismillahirrahmanirrahim, kul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi katakanlah tiap-tiap orang itu berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing gitu ya. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Jadi memang kalau misalkan dilihat di sini adalah setiap manusia itu memiliki syakila gitu ya, memiliki bentuk diri atau sifat kepribadian, kecenderungan berperilaku dan seterusnya yang memang sudah Allah apa ya namanya sudah memberikan kepada individu masing-masing gitu. Nah, dan ini membuat satu orang individu dengan individu yang lain itu berbeda karena kita memiliki keunikannya masing-masing gitu ya. Nah, ini disambung lagi dengan sabilan, kata-kata sabilan ini adalah bahwa setiap manusia itu sebenarnya memiliki jalan hidupnya yang unik gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan nih antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah di dalam ketika kita memahami perintah Allah gitu ya dalam surat ini, kita harus bisa menemukan berarti gitu ya sebenarnya bentuk diri kita, sifat kita, kepribadian kita atau anak-anak kita gitu ya, itu tuh seperti apa sih gitu ya. Dan kita harus sepenuhnya memahami bahwa jalan hidup setiap orang itu adalah unik. Maka kita tidak boleh menghakimi gitu ya, atau kita tidak boleh semerta-merta apa ya namanya menentukan bahwa
jalan yang sudah kita pilihkan untuk anak kita tuh yang terbaik gitu, tanpa melihat potensi, tanpa melihat kepribadian dari anak-anak kita dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya ketika saya belajar tentang mapping, oh, namanya dalam Al-Quran. Nah, kemudian berarti sih sebenarnya apa sih gitu ya itu gitu ya. Kalau misalkan dari apa namanya dari perintah bahwa kita harus mengenal diri kita, maka kita harus tahu nih apa namanya kepribadian kita atau bakat kita tuh apa gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini, oh saya mau lihat apa namanya pendapat dari mama-mama semua. Kalau menurut mama-mama, kalau dari sekilas nih tentang bakat, apa yang mama-mama bayangkan atau menurut mama-mama bakat itu apa sih? Boleh coba di kolom chat. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira apa sih? Nah, kita coba menyatukan pemahaman dulu ya. Sebenarnya bakat itu apa gitu ya. Coba ada yang mau berpendapat? Atau kalau mau on cam karena agak susah, on cam on mic karena agak susah untuk mengetik juga boleh. Silahkan. Apa ya kira-kira sifat yang dibawa sejak lahir? Oh, Masya Allah. Siap. Terima kasih Mama Zulfa. Skill yang disukai. Oke. Dan oke, mungkin ini cukup mewakili mungkin ya dari sifat yang dibawa sejak lahir ataupun skill yang disukai mungkin gitu. Nah, sekarang kalau misalkan pada hari ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa namanya kepribadian itu luas banget ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bakat sebenarnya ini hanya salah satu apa ya, salah satu bagian mungkin ya yang memang bagian kecil bisa kita sebut gitu ya, bagian kecil dari semua fitrah yang memang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, nih oh izin juga nih dari Mama Abrisam potensi diri dari lahir. Oke, dari Kak Mila Fitri, Mama Mila Fitri, kemampuan yang ada dalam diri kita secara alami. Oke. Wah, ini keren-keren nih jawabannya ya. Nanti kita sharing-sharing ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita apa namanya, tadi kan yang perintah dari Allah itu adalah kita harus bisa mengetahui secara dalam gitu ya. Sebenarnya diri kita tuh siapa, kepribadiannya apa, bentuknya, bentuk yang kita suka itu yang seperti apa dan seterusnya. Nah, eh, yang saat ini kita sedang akan diskusikan adalah satu hal kecil yaitu tentang bakat ya. Bakat ini sebenarnya kalau kita waktu itu saya belajar sama almarhum Ustadz Hari Santosa gitu ya. Fitrah bakat itu adalah salah satu fitrah saja sebenarnya yang Allah apa namanya titipkan kepada diri kita yang hari ini kita akan bahas. Kan fitrah-fitrah yang lain itu jauh lebih banyak gitu, fitrah keimanan dan seterusnya. Nah, fitrah bakat ini kenapa kita perlu untuk apa namanya? Perlu untuk kita dalami karena memang kalau kita bicara bakat yang Allah titipkan ke sih gitu ya. Kemudian kita akan optimalkan sehingga nanti ini akan menjadi satu kekuatan. Nah, kalau misalkan di sini, terima kasih ya Mama yang sudah berkenan memberikan pendapatnya. Nah, ini bakat tentang melukis. Nah, sebenarnya ini juga salah satu bakat, tapi ini adalah bakat fisik gitu ya. Begitupun dengan bakat yang apa namanya musik misalkan gitu ya. Nah, bakat bermain musik ini juga sebenarnya adalah satu bakat fisik gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini sebenarnya tentang ini apa namanya melihat pengemis di Korea. Jadi ketika melihat pengemis dia tuh nangis gitu ya. Nah, ya, kalau waktu itu kita tahun kemarin ya kalau misalnya kita pernah bantu transfer sebenarnya ekspresi apapun yang dikeluarkan kita yang dilakukan secara terus menerus menjadi satu bakat yang kita bisa lihat oh ternyata dia punya bakat ini gitu. Nah, kalau kita lihat anak ini nangis karena ngelihat pengemis, kira-kira bakatnya apa, Mam? Kalau apa namanya kalau mama ngelihat nih anak ini tuh ketika baru ngelihat pengemis gitu ya dia mungkin merasa kasihan atau seperti apa
dan dia tuh tiap kali melihat pengemis itu ya dia nangis gitu. Kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya suaranya putus-putus. Oh, sorry. Sebentar. Atau mungkin saya izin off cam ya biar lebih terlihat ya. Lebih terdengar, mohon maaf. Boleh, Mam. Oke. Ya, mungkin sinyalnya lagi di bawah hujan kali ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi apa namanya untuk yang anak-anak ini gitu ya, ketika dia melihat pengemis dan dia tuh nangis gitu ya, dan atau mungkin anak-anak kita flashback ya. Anak-anak kita ini kalau dia nonton bareng kita gitu ya, entah itu Finding Nemo, entah itu apapun itu, lihat film-film yang sedih, dia tuh bisa nangis duluan daripada kita gitu ya. Nah, itu adalah termasuk salah satunya apa namanya termasuk bakat gitu ya. Oh, ini dari Mama Medina, bakat sosial gitu ya. Nah, jadi kalau anak ini ketika dia nangis dia punya bakat sebenarnya itu empati gitu ya. Jadi empati itu juga sebenarnya adalah salah satu bakat dari salah sekian bakat yang ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ketika kita melihat semua ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang dilakukan secara berulang dan dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Nah, itu kita bisa notice sebenarnya, oh dia sebenarnya punya bakat ini gitu. Nah, seperti anak ini gitu ya, ternyata dia tuh empatinya tuh tinggi sekali gitu ya. Setiap dia melihat pengemis, ketika dia melihat film yang memang menyedihkan, ketika dia melihat kondisi yang ada orang yang terkena musibah banjir, kemudian dia nangis gitu ya. Nah, itu juga salah satu bakat bahwa ternyata dia tuh bakat empatinya itu sangat tinggi gitu. Dan kita sebagai orang tua, kadang kan kita salah salah merespon ya. Kalau kita ngelihat anak-anak apa namanya ada anak yang dia ngeliat pengemis terus kita tuh menghakimi dia udah jangan nangis nggak apa-apa kok jangan takut sebenarnya bukan jangan-jangan itu bukan karena dia takut sama pengemis tapi karena dia poinnya adalah kasihan dan dia pengen kita tuh memberikan sesuatu untuk pengemis itu gitu. Tapi kan kadang kita suka menghakimi yang berbeda ya gitu ya. Ketika ngelihat anak kita nangis gitu, udah jangan nangis, nggak apa-apa kok, jangan takut misalkan. Nah, kita tuh sering tidak mengkonfirmasi apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak kita sehingga kadang bakat-bakat anak kita itu justru orang tuanya yang kadang menutupi bakat anak kita gitu ya. Karena sebenarnya anaknya itu punya bakat ini tapi karena kita salah menginterpretasikan jadi sedemikian rupa. Nah, ini salah satu apa namanya ya mungkin studi kasus ya gitu. Nah kemudian untuk gimana caranya gitu ya. Nah kita kenalan dulu nih sama namanya ragam bakat. Jadi sebenarnya ragam bakat itu bisa dibagi dua ya, Mam. Yang pertama adalah bakat dari segi aspek fisik, misalkan apa namanya tadi ya melukis, kemudian olahraga, kemudian apa namanya berenang dan seterusnya gitu ya. Itu adalah aspek bakat dari aspek fisik. Nah, tapi bakat dari aspek kepribadian itu dibagi lagi gitu ya. Dari penelitian di Gallup Organization itu ada 34 bakat. Nah, jadi 34 bakat yang ada gitu ya, yang menurut Gallup Organization ini dibagi lagi menjadi 34 bakat gitu. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang bakat kepribadian, saya ingin coba kita flashback sebentar ya. Nanti sebenarnya saya sudah menyiapkan 2 worksheet gitu ya, worksheet untuk kita bisa belajar bareng nih gimana sih sebenarnya kita men-tracing anak-anak kita gitu ya. Karena di umur 2 sampai 7 tahun itu sebenarnya kita harus apa namanya ya, memberikan kaya wawasan gitu ya, kaya kegiatan dan kaya gagasan untuk anak-anak kita kayak gitu. Nah, semoga ini nanti bisa jadi oleh-oleh ya setelah agenda kita worksheet ini bisa jadi satu tracing lah gitu ya untuk anak-anak kita seperti apa. Nah, ini saya ingin flashback dulu ya Mama terkait bagaimana sih sebenarnya kita harus menerapkan tentang apa namanya bakat ini untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita akan apa namanya mengoptimalkan bakat anak-anak kita harus memperhatikan terlebih dahulu 4 tahap relasi orang tua terhadap anak. Nah, sebenarnya ini juga flashback ke diri saya sendiri ya, evaluasi bagi diri saya pribadi gitu ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang pertama, sebenarnya ketika kita mau melihat nih bakat anak kita itu apa, yang harus dilakukan orang tua itu adalah menerima anak gitu ya. Nah, orang tua menerima anak ini harus benar-benar seutuhnya dan harus benar-benar apa ya namanya positif ya kayak gitu. Misalkan menerima anak itu dalam konteks apa sih? Misalkan ketika anak kita lahir gitu ya, kemudian dia terus beranjak dewasa memiliki
kekurangan apapun misalkan gitu ya, entah berbeda dengan yang lainnya, entah warna kulitnya, entah kemampuannya, entah apapun itu. Mohon maaf ya, Ma. Ini Bi, Orang pada bisa ya ngomong-ngomong ya. di Jadi terkait mohon maaf, sepertinya ada suara bocor ya. Mohon maaf, Mak. Ini sepertinya ada yang suara. Oh, udah. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang apa namanya, orang tua kita kita bisa menerima anak-anak kita gitu ya. Ini adalah dalam konteks kita benar-benar bisa menerima apa ya namanya, apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, apapun itu, baik itu kekurangan ataupun kelebihan gitu ya. Nah, kadang kita itu fokusnya adalah menerima anak itu di bagian kelebihannya gitu ya. Oh iya, dia memang bagus di bagian ini dan segala macam. Tapi kadang kita apa namanya lupa gitu ya kalau misalkan tentang apa namanya kalau misalkan tentang kekurangannya anak kita gitu ya, nah itu harusnya ternyata kita juga menerima dengan seutuhnya gitu. Misalkan ketika anak kita speech delay misalkan gitu ya, waktu itu ngomongnya adalah masih apa kemampuan untuk berbicaranya masih kurang apa namanya ya, kurang sesuai dengan ritme waktu yang biasa perkembangan anak gitu. Nah, maka kita juga sebenarnya harus menerima secara utuh gitu. Karena ketika kita menerima anak dengan apa ya dengan ikhlas gitu ya dan memang ini adalah yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu akan menjadi anak itu akan merasa berharga gitu. Anak itu akan merasa istimewa di mata orang tua. Jadi dan dia lebih kepada anaknya ini tuh akan lebih bisa mengaktualisasi diri karena dia percaya bahwa orang tuanya sepenuhnya eh, mengakui atau misalkan menerima dia gitu. Nah, dan ini akan berimpak kepada tahapan yang kedua adalah anak itu akan menerima orang tua gitu. Jadi ketika kita ini akan berasa gitu ya, ketika orang tua ini sudah menerima seutuhnya tentang anak kita gitu ya. Nah, nanti anak kita tuh juga sebenarnya di tahap yang kedua anak kita akan menerima orang tua gitu. Jadi dalam tahap ini anak-anak kita itu ketika ini tahap selanjutnya sih sebenarnya ketika orang tua atau kitanya sudah menerima seutuhnya tentang anak kita pun akan menerima kita gitu ya. Nah, kemudian ini tahapan yang selanjutnya ini adalah orang tua melepaskan anak gitu. Nah, ini di fase ketika di mana kita mulai melepaskan anak-anak kita mungkin ke pondok, mungkin saat menikah gitu ya, atau mungkin apa namanya dan seterusnya lah ya di saat-saat bagaimana kita mendidik kemandirian atau kedewasaan anak-anak kita. Nah, dan yang tahapan keempat adalah anak melepas orang tua gitu. Jadi anak melepas orang tua ini adalah fase di mana memang anak dan orang tua ini menjadi dua pribadi dewasa yang memang sudah siap untuk mengarungi ini masing-masing ya, mengarungi kehidupan masing-masing kayak gitu. Dan kita pasti ada fasenya ya, tidak bersama anak kayak gitu. Dan ini 4 tahapan ini kalau saya belajar waktu itu ini adalah tahapan yang tidak boleh terputus gitu. Jadi kalau misalkan kita memang tahapan satu belum selesai gitu ya, kita harus balik lagi nih ke tahapan satu dulu sampai nanti kita akhirnya berhasil pada tahap yang keempat gitu. Nah, ini tentang orang tua menerima anak gitu ya, memahami dan menghargai anak. Jadi kita yakin bahwa anak yang hadir dengan waktu, kondisi sifat dan berbagai karakteristik gitu ya, itu adalah semuanya kehendaknya Allah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya memang ini tidak mudah ya tentang bagaimana kita tenang dan rileks gitu ya di atas penerimaan tentang semua rencana yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Dan pada selanjutnya ketika kita sudah tenang dan rileks maka akan menghasilkan yakin dan optimis gitu ya sebenarnya ada banyak kebaikan dan potensi kok dalam fitrah anak kita gitu dan selalu memandang bahwa perilaku anak-anak kita itu dengan cara pandang yang positif dan penuh kasih sayang gitu. Nah, ini juga jadi challenge tersendiri gitu ya ketika misalkan nih salah satu yang jadi flashback misalkan di apa ya namanya di anak saya gitu ya. Misalkan dia sebenarnya kalau sama teman-temannya itu cenderung misalkan apa ya namanya punya dorongan untuk leading gitu ya, mau leadership gitu. Sebenarnya leadershipnya itu adalah ke arah leadership gitu, tapi ternyata beberapa poinnya itu misalkan
dia suka memerintah, kemudian dia suka mengajak terlebih dahulu, dia suka kayak apa namanya mengarahkan gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat mungkin anak-anak yang lain juga ada kesan tidak nyaman terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Tapi ketika kita melihat itu dengan positif, oh ternyata anak kita ini punya leadership yang memang harus diasah gitu ya. Maka di situ ketika kita melihat itu bukan salah sebenarnya, apa yang dia lakukan itu tidak salah gitu. Tapi memang mereka sedang mencari cara yang tepat itu seperti apa, dan kadang kan anak-anak nggak punya ilmu yang cukup untuk jadi saya harus kayak gimana sih gitu, tapi dorongannya kuat untuk bisa menjadi leader gitu ya. Nah maka di situ tugas kita sebagai orang tua memang harus mengarahkan gitu ya. Kita harus apa namanya mengajarkan negosiasi gitu ya misalkan, jadi ketika kayak gitu cara yang harus dilakukan seperti ini dan seterusnya kayak gitu. Nah memang tadi ya memandang setiap perilaku dengan cara pandang yang positif dan penuh kasih sayang ini jadi PR banget ya sebenarnya gitu. Karena kalau kita ngelihat kan dengan kondisi yang misalkan lagi main gitu ya, terus ternyata karena anak kita sedemikian rupa ternyata bubar mainnya gitu ya, terus ada anak yang tidak nyaman dan seterusnya gitu. Itu kan kita ngelihat satu sisi kan anak kita kenapa ya gitu, apa membuat masalah dan segala macam. Padahal sebenarnya itu bukan membuat masalah kan ya, cuman memang dia dalam dalam apa namanya kesehariannya memang dia belum matang gitu, dan memang belum belum paham bagaimana caranya dan bagaimana dia mengoptimalkan. Nah, tugas kita ketika kita melihat anak kita ternyata punya bakat yang seperti ini, nah kita bisa mengoptimalkan gitu. Dan yang paling penting, yang poin terakhir itu adalah di poin ini masih di poin tahap 1 ya tadi ya, orang tua menerima anak ya. Bersedia untuk memberikan waktu, perhatian, tenaga dan kesungguhan gitu ya untuk mendampingi apa namanya memberikan pendampingan ya dan pendidikan yang tepat di setiap tahap usianya. Nah, ini juga jadi apa namanya ya, memang kalau kita menjadi orang tua tuh kan nggak apa ya namanya, belajar itu selalu setiap saat ya gitu. Jadi ketika kita ini adalah challenge satu paket sebenarnya, ketika kita menerima anak kita ya kita harus memberikan apa namanya konsekuensi waktu, perhatian dan seterusnya tadi gitu. Nah, Nah, ini sebenarnya gini, masalah yang sesungguhnya itu bukan kegagalan orang tua mengetahui apa bakat anak atau ketidakmampuan orang tua memfasilitasi perkembangan anaknya sebenarnya. Tapi yang ada adalah kegagalan orang tua memenuhi apa yang menjadi syarat berkembangnya bakat anak gitu ya. Jadi syarat berkembangnya bakat anak itu sebenarnya apa namanya? Tentang orang tua tidak membatasi atau bukan malah orang tua yang menjadi border gitu ya dalam pembatasan dari bakat-bakat anak gitu. Kayak misalkan tadi nih, ketika saya cerita anak saya punya bakat yang leader tadi gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai orang tua itu nggak tenang dan nggak bisa memandang itu jadi sebuah yang positif, pasti kita akan marahin anak kita gitu ya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh merintah dan seterusnya gitu ya. Dan akhirnya menghukumi anak kita untuk tidak boleh main lagi gitu ya. Nah itu kan kita sebenarnya sedang dalam konteks bakat anak kita di bagian leader itu nanti jadi tidak berkembang gitu ya. Nah, sebenarnya beberapa kasus itu adalah tadi sebenarnya yang menjadi hambatan dari berkembangnya bakat anak-anak itu adalah karena orang tuanya juga sih gitu yang kadang suka membatasi dan tidak memandang bahwa itu adalah satu bakat yang positif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keengganan orang tua menghargai hasil pengembangan bakat sang anak. Nah, ini juga kadang itu ada yang cerita misalkan ini ada satu kasus waktu di pelatihan gitu ya. Apa namanya? Kadang kita itu mengapresiasi anak-anak kita itu ketika anak-anak kita itu sedang mendapatkan hasil yang positif gitu ya. Misalkan nih, wah alhamdulillah nilainya bagus gitu ya, wah alhamdulillah karyanya bagus dan seterusnya. Tapi kadang kita tuh sering terlewat ketika menghargai anak itu di saat dia tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, justru itu juga harus kita hargai dan harus kita apa ya namanya orang tua harus harus selalu menjadi orang yang selalu ada untuk mereka gitu. Nah, poin yang ini sebenarnya apa namanya kita harus terus belajar ya bagaimana sebenarnya ketika anak-anak itu juga merasa ada di satu sisi yang sedang terpuruk gitu ya, yang memang dia kondisinya adalah misalkan lagi berantem sama temennya misalkan gitu ya, yang hal yang harus dilakukan pertama kali adalah bukan langsung menghakimi kesalahannya gitu ya, tapi kita harus melihat dulu bagaimana regulasi emosinya gitu. Ketika dia sedang berantem sama temennya, pasti dia pertama ada rasa kesal, rasa marah, rasa sedih dan seterusnya gitu ya. Jadi kita jangan fokus kepada apa namanya
apa yang anak kita lakukan, tapi fokusnya gimana anaknya dulu nih gitu, apa yang dirasakan sama anaknya dulu, regulasi emosinya, kemudian setelah itu kita masuk kepada apa sebenarnya yang terjadi, dan kemudian jangan lupa untuk tetap menghargai apapun yang terjadi pada anak kita. Jadi ketika ada kondisi kayak gitu, setelah kita meregulasi emosi, yang selanjutnya kita harus cari tahu dulu nih, kita hargai anak kita gitu. Sebenarnya kenapa tadi berantem sih? Misalkan dia bilang, sebenarnya aku lagi mau melerai gitu ya, karena anak ini tuh si A ini lagi ngerebut mainan anak si B gitu, dan aku pengen melindungi si B gitu kan. Karena kan ketika ada kondisi kayak gitu kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kan, dan yang apa ya, yang ingin anak kita lakukan kan kita kadang nggak tahu ya gitu. Yang kita tahu adalah nangis aja bareng bertiga gitu ya. Tapi ternyata di balik itu, oh ternyata dia mau jadi penengah loh gitu. Nah, maka di kondisi seburuk itu pun kita harus menghargai anak kita gitu, bahwa oh kalau ada kondisi kayak gitu kita hargai dulu. Terima kasih ya, apa namanya, Mas Emir sudah mau menjadi penengah. Tapi caranya demikian, demikian, demikian dan seterusnya. Nah, seharusnya setelah itu ketika dia sudah tenang, dia sudah merasa nyaman untuk bercerita dengan kita gitu ya, meregulasi emosi dengan kita sudah dia merasa diterima gitu ya, emosi dia tuh apapun itu diterima orang tuanya, kita berikan apa namanya, penghargaan atas apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dan kemudian yang terakhir adalah ingatkan anak-anak kita gitu. Nah, proses-proses yang seperti itu sebenarnya yang mungkin kadang kita sering terlewat ya, sehingga bakat-bakat yang kayak empati, leadership dan seterusnya itu malah tertutupi gitu. Nah, ini salah satu quotes-nya gitu ya, kalau kita cari nih anak-anak kita itu apa sih keunggulan anak kita sampai kita tuh puas gitu ya. Oke, anak kita harus menjadi seorang A gitu ya. Eh, itu nggak akan pernah ketemu gitu ya, nggak akan pernah, mungkin nggak akan pernah membuat kita puas gitu. Tapi kalau kita mencari apa namanya, apa sih yang jadi kelebihan anak kita gitu ya. Nah, baru kita pasti akan bersyukur gitu ya. 1000 alasan untuk kemudian kita bisa memahami, oh ternyata begitu banyak yang Allah berikan kepada anak kita gitu. Nah, ini untuk syarat tumbuhnya bakat, Mam. Punten sebelumnya. Ini teks sampai jam berapa? Saya takut kelewat. Sampai jam berapa, Mama Mariam? Sampai jam 11 ya, Bun. 11. Oh, 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Oke, dulu. Kalau gitu aku percepat dulu. Nah, jadi ini beberapa syarat tumbuhnya bakat. Jadi setiap anak itu tumbuh apa namanya, sehat secara mental, anak itu diterima, dipahami dan disayangi gitu ya. Nah, kemudian diterima sebagai pribadi yang unik, diizinkan menjadi dirinya sendiri, diberikan ruang gitu ya. Nah, ini beberapa yang memang akan membuat anak-anak kita tuh bakatnya tumbuhnya akan lebih lebih apa ya, lebih cepat ya, atau lebih berkembangnya lebih pesat gitu. Nah, kemudian ini juga yang jadi hal yang penting, anak ini dapat kesempatan eksplorasi aktivitas gitu. Jadi kalau saya pelajari, anak umur 2 sampai 7 tahun itu adalah kuncinya kita memberikan ragam aktivitas. Lebih banyak aktivitas itu akan lebih bagus untuk anak-anak kita, karena dia akan memiliki banyak perspektif kegiatan apa yang dia sukai gitu ya. Jadi eksplorasi aktivitas ini menjadi sangat penting, dan kemudian yang kedua, untuk kita bisa memfasilitasi tumbuhnya bakat anak kita itu adalah 3B ya, Mam. 3B itu yang pertama beragam aktivitas, bertemu banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi saya ulangi, 3B itu adalah beragam aktivitas, bertemu banyak orang dan berulang-ulang. Nah, ini yang harus kita lakukan nih gitu untuk kita bisa mengasah. Jangan-jangan kalau dilihat apa ya, anak kita kayaknya nggak punya belum ada bakat yang menonjol kayaknya gitu misalkan ya. Berarti kita harus cek dulu nih, apakah selama ini sudah banyak beragam aktivitas yang dilakukan gitu ya, atau apakah sudah bertemu banyak orang, dan apakah memang itu sudah dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu perlu jadi satu apa namanya, satu evaluasi mungkin ya, ketika kita melihat belum menemukan secara spesifik kayak gitu. Nah, kemudian dari orang tuanya, anak ini juga mendapatkan contoh sikap hidup produktif gitu ya. Jadi anak ini kan juga akan melihat ya bagaimana orang tuanya. Nah, jadi ketika kita juga di orang tuanya juga memperlihatkan nih sikap hidup produktif sebagai orang tua tuh seperti apa kayak gitu. Sehingga anak ini akan menjadi apa ya namanya, satu role model ya gitu. Orang tua akan menjadi role model untuk anaknya. Kemudian selanjutnya anak tidak dihambat perilaku negatif, jadi tidak terjebak di aktivitas adiktif. Nah, ini yang jadi pesan ketika waktu pelatihan itu juga adalah ketika anak ini sudah lebih banyak terpapar gadget, nanti dia akan lebih
apa ya namanya, akan lebih sulit diarahkan untuk aktivitas yang lainnya. Nah, maka memang harus benar-benar dibatasi untuk hal-hal yang adiktif gitu. Sehingga misalkan ketika ini kondisinya tuh ketika ada anak SMA ya waktu itu, saya pernah dapat klien itu yang dia anak SMA ini, dia nggak suka pulang ke rumah gitu ya. Ketika ditanya kenapa nggak suka pulang ke rumah gitu ya, padahal kan ya dimanapun itu pulangnya pasti ke rumah dong gitu ya. Nah, dan dia tuh sukanya adalah waktu itu mainnya masih ke ini ya, masih ke warnet ya gitu. Dia suka main game dan seterusnya di warnet dan nggak mau pulang gitu. Bahkan dia lebih memilih untuk tinggal di warnetnya aja daripada pulang gitu. Nah, padahal dia perempuan ya gitu. Dan ketika ditanya, dia bilang sebenarnya aku lebih nyaman di apa namanya di warnet dengan bermain ini karena teman-teman aku tuh lebih tahu aku, lebih memahami aku dan lebih bisa menerima aku gitu. Nah, jadi dia itu karena dia udah kecanduan juga sama yang namanya main tadi gitu ya, sampai dia nggak mau pulang dan dia merasakan bahwa yang bisa menerima dia seutuhnya itu adalah teman-temannya yang sesama gamers gitu ya. Dan itu ketika kita mau membalikkan lagi gitu ya untuk bisa membuat dia pulang dan seterusnya, nah itu cukup effort ya kayak gitu. Nah, ini jadi catatan buat saya pribadi sih untuk bagaimana bisa membatasi dengan aktivitas yang adiktif. Nah, kemudian kita harus memahami fitrah anak itu tumbuh secara bertahap dan menyeluruh kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan masuk ke sini, ini adalah ketika kita melihat bakat tadi ya tentang pertanyaan tentang bakat, itu adalah karakteristik alami yang positif gitu ya dan memang sumber produktivitas serta keunggulan yang ada di dalam manusia sejak lahir gitu. Jadi ini memang udah yang Allah titipkan kepada kita gitu ya. Dan bakat itu dapat diamati dengan apa namanya bisa diamati dengan cara berpikir, cara anak kita tuh merasakan sesuatu, cara anak kita tuh berperilaku yang itu alami gitu dan memang itu konsisten gitu sehingga kita mudah mengenali nih dalam perilaku sehari-hari gitu. Jadi kalau kita mau ngamatin bakat itu nggak cuman dari apa namanya perilaku ya, tapi kita juga mengamati cara berpikirnya kayak gimana sih, cara merasanya gimana gitu ya, cara dia berperilaku secara alaminya seperti apa kayak gitu. Nah, ini beberapa yang ini ada yang 34 tadi ya, ada 34 yang apa namanya bakat ya di sini ada dari apa namanya striving, thinking, relating dan influencing. Jadi agar lebih mudah saya coba langsung ke ininya aja ya. Nah, ini nanti saya bisa bagikan ini juga sih. Oh, satu lagi terakhir sebelum kita masuk ke observasi tadi gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke ciri bakatnya, apa namanya, mama-mama sekalian, itu ada 5 ini gitu ya. Yang pertama itu yearning ya. Jadi kalau kita ngelihat anak kita tuh bakatnya apa sih gitu ya. Itu yang pertama yearning. Jadi dia nagih atau senantiasa muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kita udah minta itu secara berturut-turut misalkan ya, dia karena suka banget nih apa namanya terhadap itu gitu ya. Nah, berarti dia udah mulai kelihatan nih oh sebenarnya dia ada bakat itu gitu. Kayak misalkan contohnya anak saya Emir itu dia suka banget tuh sama yang namanya Lego gitu ya. Atau kalau enggak dia suka namanya buku sains gitu ya. Jadi kalau bukunya habis tuh yang buku Y gitu ya, yang Y yang scientist itu, dia tuh selalu minta tuh gitu, Mi buku Y yang ini udah habis gitu, ayo kita beli lagi gitu, atau kalau enggak ayo kita cari lagi di perpus dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia selalu nagih tuh gitu ya, karena dia bilang kenapa suka itu gitu. Iya soalnya kalau apa namanya yang bagian ini dia tuh yang tentang eksperimen. Kalau yang kemarin tentang robot, aku pengen tahu kalau dia yang tentang tubuh manusia gimana ya karena ada banyak serinya ya kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus misalkan yang kedua rapid learning, mudah dan cepat belajar. Jadi apa ya namanya? Karena Emily juga sukanya ini kalau sama tentang ini ya, kalau diaplikasikan di anak saya. Misalkan rapid learning ini mudah dan cepat belajar ketika dia suka sains ya. Jadi ketika dia membaca sains, dia tuh udah mulai langsung mencari apapun benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dia membuat apa eksperimen sendiri gitu ya. Dan ketika kita lepas dia bisa mencari apa namanya kita berikan keleluasaan dia untuk mengeksplor gitu ya. Nah, itu dia ternyata mudah dan cepat gitu ya untuk menangkapnya gitu. Misalkan kita hari ini belajar tentang apa namanya hewan gitu ya, hewan yang dia serangga misalkan. Nah, tiba-tiba dia itu ketika main itu pulang bawa belalang misalkan gitu ya, pulang bawa apa gitu ya dan dia tuh bilang, "Mi,
ini tuh yang tadi kita pelajarin kan ya, ini yang serangga yang kakinya sekian 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 yang warnanya ini gitu. Oh, dia masuknya itu berarti dia makannya ini dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika kita stimulus sesuatu dia tuh gampang untuk nangkep dan emang dia bisa belajar banyak tentang itu gitu. Nah, kemudian satisfaction memunculkan kepuasan saat diekspresikan gitu. Jadi kan ada anak-anak kita di satu titik yang mungkin mama-mama juga sering ya mengalami gitu ya. Dia tuh kalau nunjukin karya sesuatu tuh seneng banget gitu, apalagi entah itu ketika dalam kondisi di sekolah yang membuat karya di sekolah ataupun ketika bermain bareng kita gitu ya, akhirnya dia tuh puas banget gitu ya. Nah, itu juga itu bisa jadi satu ditandain tuh, oh ini kegiatan ini berarti dia suka kayak gitu. Nah, kemudian timelessness atau mudah mengalir atau lupa waktu gitu ya. Nah, salah satunya juga kalau di apa namanya? Kalau yang bisa kita tracing misalkan mainan apa sih yang bikin dia tuh lupa waktu selain game ya. Kalau game pasti semuanya mau anak-anak ataupun mau dewasa lupa waktu gitu ya. Tapi ini tuh lebih kepada apa namanya yang biasanya dia tuh suka banget lah gitu. Nah, contohnya misalkan ketika dia main Lego atau ketika dia main Play-Doh atau ketika main apa segala macam. Nah, dia tuh ketika kita tahu anak kita suka ke situ, kita bisa nge-tracing nih. Oh, ternyata dia tuh ketika main Lego tuh apa sih yang dilihat? Oh, dia konstruktif. Oh, dia suka menemukan sesuatu. Oh, dia tuh hari ini lagi yang biasanya bikin rumah, hari ini dia lagi bikin robot-robotan gitu. Berarti dia suka membentuk sesuatu gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah langsung bagus sejak awal. Nah, mungkin ini agak ini ya, agak sulit di tracing ya kalau memang anaknya baru mencoba gitu. Tapi ketika kita ngelihat yang dia belum pernah aktivitas itu ternyata dia tiba-tiba bikin sesuatu dan bagus. Nah, berarti itu bisa jadi satu ini ya, satu apa tuh namanya? Satu tanda lah bahwa itu adalah jadi bakat. Nah, saya langsung masuk ke ini dulu, sorry aku mau saya mau share yang lainnya. Jadi gini. Nah, ini ada 2 panduan, Mah, untuk observasi bakat ya. Jadi yang pertama, kita bisa pakai yang nah ini tuh yang dibuat sama guru-guru saya juga dari Abah Rama gitu ya. Kemudian ada Bu Septi. Kebetulan saya juga mahasiswa IIP, mungkin Mama juga banyak yang ini ya, yang Institut Ibu Profesional. Nah, ini panduan apa namanya? Ini namanya Pandu 45. Jadi ini panduan untuk observasi tentang apa namanya kekuatan anak lewat ragam aktivitas. Jadi kalau di sini itu dibagi dua untuk apa namanya untuk bakat kepribadian sama satu lagi itu adalah bakat ini apa namanya di sini kita langsung ke bawah ya. Nah, yang 30 ini yang di sini ada 30 kegiatan berkaitan dengan sifat dan peran. Nah, dan satu lagi itu adalah yang berkaitan dengan kalau nggak salah itu yang dia berkaitan dengan panca indera kayak gitu ya. Jadi panca indera itu maksudnya dia secara spesifik ya, misalkan berakting, menata kecantikan, seni lukis dan seterusnya gitu ya. Kenapa kita perlu apa namanya perlu men-tracing dua-duanya? Kita bisa akhirnya nanti mematchingkan gitu ya. Ternyata dari ragam dari ragam sifat dan perannya itu seperti ini dan ternyata dari ragam panca indera atau ragam fisiknya itu seperti ini kayak gitu. Kalau tadi kan kita belajar ragam itu ada dua ya, ragam secara apa fisik sama kepribadian kayak gitu. Nah, ini nanti bisa apa namanya? Bisa saya bagikan, tapi saya mau nge-share sedikit ya nah tentang ini nih. Di bagian ini dulu. Jadi sebenarnya kalau di talent mapping itu ada sebenarnya untuk assessment khusus ya, untuk kita mempelajari atau kita bisa konsultasi per masing-masing item nih. Kalau misalkan ternyata anak kita tuh punya serving, berarti harus kemana dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dibaginya itu adalah empat empat ini dulu. Ini peta bakat. Ini hasilnya saya. Jadi kalau kita berbicara tadi yang sama sih sebenarnya 45 ini dan yang ada di worksheet ini. Jadi nanti ada dua ya worksheet ini sama yang 45 ini. Itu tuh dasarnya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang peta bakat ini tuh dibagi 4 ya. Nah, dibagi 4 itu adalah yang pertama kita tuh biasanya ngelihatnya tuh dari cara berpikir. Jadi thinking ini cara berpikir. Nah, cara berpikir ini dibagi lagi nih otak kanan sama otak kiri. Kalau otak kanan itu dia ada futuristik, ada strategik, ada ideation gitu ya.
dan ada apa namanya yang otak kiri itu ada analytical, learning, input, intellection, dan konteks kayak gitu. Nah ini masing-masing ini ada penjelasannya ya kayak gitu. Nah setelah cara berpikir kita bagi lagi itu seseorang menurut bakatnya itu adalah dari striving gitu ya. Striving ini adalah tentang ketekunan kerja gitu ya. Jadi ketekunan kerjanya dia itu seperti apa sih gitu ya? Apakah dia orangnya ketika dia di sini misalkan salah satu contohnya ya ini bisa di ini satu-satu ya. Contohnya misalkan achiever sama belief gitu ya. Kenapa saat ini saya bekerja tidak sesuai sama apa yang jadi jurusan saya gitu? Karena ternyata yang membuat saya tekun bekerja itu adalah ketika kita punya yang merah ini adalah kekuatan kita ya. Ketika kita tuh punya achiever sama belief gitu, dan yang satu lagi itu ada responsibility. Jadi saya tuh merasakan ini tuh kerjaan saya banget itu karena saya tuh orangnya tuh belief banget gitu. Belief tuh maksudnya kita punya value bahwa kita tuh apa namanya ada sesuatu yang harus kita perjuangkan di situ gitu. Nah, itu tentang striving ya atau tentang ketekunan kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang apa namanya rasa untuk senang berinteraksi ya, itu relating ya. Senang berinteraksi dengan orang lain gitu. Sebenarnya senang atau enggak berinteraksi sama orang lain itu dibagi lagi nih. Ada positivity, developer dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau yang di sini cara melihatnya adalah ketika merah itu berarti dia kekuatan yang sangat utama gitu ya. Kemudian yang kuning itu dia masih masuk ke kekuatan yang dominan tapi dia tidak lebih dominan daripada yang merah gitu. Tapi kalau yang udah hitam gitu ya, yang udah hitam itu udah pasti nggak punya bakat di situ lah gitu ya. Yang abu-abu dia juga sebenarnya ya apa ya bisa dibilang tidak memiliki bakat itu, dan kalau yang putih itu dia netral kayak gitu. Nah, tentang influencing itu adalah kalau influencing itu tentang dorongan mempengaruhi orang lain kayak gitu. Nah, ini tempat-tempatnya apa namanya untuk bagaimana kita berkomunikasi, berkompetisi, kemudian mengatur orang lain gitu ya dan seterusnya itu tuh di influencing tadi kayak gitu. Nah, jadi kalau peta bakatnya itu dibagi menjadi ini. Nah, nanti pun sebenarnya ketika kita mengerjakan si ini gitu ya, itu tuh nanti dibagi lagi nih. Nah, kalau di sini kan ada banyak ya. Kok yang di sini jadinya banyak, Mbak? Iya gitu. Karena di sini ini tuh udah langsung dibagi berdasarkan apa namanya? eh yang detail-detail yang ini tadi. Nah, di sini. Jadi kalau ini tuh kan peta bakat ya, tapi kalau yang bagian ini itu masih lebih apa ya namanya ya, tidak lebih dalam gitu ya. Jadi kalau misalkan Mama mau yang lebih detail kayak gini, peta bakat ini kan nanti dibagi lagi ya, dibagi lagi dengan nanti ketika dia masuk dari peta bakat, nanti dia bisa melihat potensi kekuatannya gitu. Nanti seperti apa. Nah, biasanya, nah ini dia. Nah, di bagian ini ya, ini nanti detailnya. Tapi ini biasanya emang ada aplikasinya khusus ya. Jadi nih kalau sampai di bagian assessment ini itu memang ada ininya khusus ya, tata caranya khusus. Tapi kalau untuk yang kita di temubakat.com itu biasanya juga ada yang free-nya. Nah, itu kita melihat dari tipologi gitu ya. Jadi tipologi kekuatan atau tipologi ragam bakat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi tuh di sini nih, jadi dia serving, kemudian ini sama ya dengan yang ini, servicing, time thinking, listening, dan seterusnya. Nah, itu melihatnya dari yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya pelatihan yang kayak gini nggak bisa 1-2 jam ya, jadi kalau saya ngejelasin ini kayaknya nggak cukup. Kita balik lagi ke sini aja. Intinya adalah ketika nanti ngelihat apa namanya, dari anak-anak kita, kalau misalkan kita akan mengobservasi gitu ya, di sini ada warna-warnanya, Mam. Jadi gini, di bagian sini ini tuh ada warnanya biru kan ya, ini tuh ada artinya. Jadi kalau biru ini dia bakatnya itu headman biasanya. Jadi headman itu artinya dia suka mengatur orang lain, jadi kayak apa ya, leadershipnya tuh muncul lah gitu ya. Nah, jadi nanti bisa diperhatikan misalkan nih ada 30 bakat nih kan, kalau kita lihat ini nama anaknya siapa gitu ya. Nah, di sini dan hasil observasi ini dilakukan setiap bulan baiknya gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata bakatnya bulan selanjutnya yang berkembang lebih pesat itu yang ada kemajuan yang bagian apa kayak gitu. Nah, misalkan nih mengatur orang gitu ya, anak kita suka ngatur orang nggak ya gitu ya, misalkan mengatur orang untuk bekerja sama, melakukan suatu tugas misalkan, dia ini apa enggak, ini kan ada 4 ya. Nah, ini tuh kalau ini sama kayak rapotnya anak-anak ya, berkembang BSB itu berkembang sesuai harapan, berkembang belum sesuai harapan gitu. Nah, di bawah sini ada keterangannya di sini. Jadi ini berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang gitu nih untuk keterangannya. Nah, nanti diisikan nih di checklist aja gitu ya. Oh, ternyata dia yang bagian ini adalah berkembang dengan baik misalkan, nanti di checklist. Nah, kemudian
mengendalikan orang lain, dia suka nggak mengatur mengawasi orang dalam melaksanakan tugas dengan tegas gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ketika dia main nih. Kalau dia main tuh gimana ya, anak kita tuh apakah dia cenderung lebih ke follower atau memang dia yang justru nge-leading gitu ya untuk mengendalikan orang. Nah, ini bisa di-checklist juga. Nah, setelah di-checklist nih, misalkan yang bagian biru tua aja. Kalau yang biru tua kan 1-5 ya, nanti kelihatan nih kalau misalkan dia banyak yang apa namanya berkembang sangat baik gitu ya, yang bagian poin kanan, berarti kita bisa lihat nih, oh ternyata anak kita itu di poin tentang apa yang biru ini, yang biru itu kan kalau di bawah ini kelihatannya apa penjelasannya adalah Hetman ya. Kita betul kan. Nah, ini headman kan. Nah, di bagian headman-nya dia bagus gitu ya, berarti oh anak kita ini leadership-nya bagus nih. Nah, kalau anak yang dengan leadership bagus, kita harus kayak gimana nih? Kita harus mewadahinya seperti apa? Kita harus mengarahkannya seperti apa kayak gitu. Nah, termasuk yang ini nih berjualan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kan di Babus Salam kita sering di apa ya namanya anak-anak itu sering distimulasi dengan berbagai aktivitas ya, termasuk kayak jualan gitu ya. Nah, menjual produk dengan berbagai cara biar orang mau apa namanya membeli gitu ya, itu ternyata itu juga salah satu bakat headman loh gitu, ternyata salah satu bakat leadershipnya gitu, mengenalkan apa namanya produknya dan seterusnya kayak gitu. Atau misalkan menyeleksi orang gitu ya, kalau ngelihat kan emang bisa anak-anak menyeleksi orang. Nah, mungkin ini dalam konteks memilih misalkan nih dia kalau misalkan anak kita tuh biasanya dia tahu nih kalau dia mau main sepeda, nah dia tuh harusnya sama siapa-siapa kayak gitu. Dan misalkan nih kalau dia main sepeda dia cenderung nggak ngajakin yang perempuan misalkan gitu ya. Karena ketika ditanya kenapa nggak ngajakin yang perempuan, iya soalnya kan kita mau kebut-kebutan gitu ya, namanya laki-laki kan ya gitu. Nanti kalau yang perempuan ikutan nanti dia lama misalkan kayak gitu. Nah itu kita bisa ngelihat nih, oh berarti di bagian itu tuh dia sudah berkembang dengan baik atau biasa aja atau berkembang dengan berkembang sesuai harapan kayak gitu. Jadi nah, termasuk yang ke bawah nih sama ya, nanti dilihat nih garisnya. Oh, ini garisnya biru nih, berarti dia masuknya adalah bakat yang nih networking. Networking itu artinya anak-anak kita tuh ternyata suka berjejaring loh gitu ya, suka punya banyak temen gitu. Nah, berarti salah satu cara yang kita lakukan adalah jangan batasi anak kita apa ya, bukan jangan batasi sih kalau kita batasi untuk kebaikan itu harus ya gitu, tapi batasi dengan konteks nggak boleh keluar sama sekali misalkan gitu ya, pokoknya di rumah aja sama kita gitu ya, karena kita melihat apa namanya di luar itu lingkungannya kurang kondusif misalkan, nggak kayak gitu karena ternyata anak kita tuh punya apa namanya punya bakat networking loh kayak gitu. Nah, kalaupun kita melihat anak kita tidak bisa main di sekitar kita gitu ya, misalkan karena tidak kondusif ya berarti kita harus mencarikan dong gitu, di mana dia tempat untuk dia bisa bernetwork dengan baik kayak gitu. Karena ketika dia tidak difasilitasi dengan network yang baik, maka ragam bakat tentang berkomunikasi, mewakili, memotivasi ataupun mendidik ini dia nggak keluar kayak gitu. Padahal ketika kita menstimulus anak-anak kita dengan ini gitu ya, oh ternyata dia bakat ngajarnya ini loh, apa namanya, bagus loh gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya kalau dia tidak bertemu dengan orang lain atau dia tidak bermain dengan sebayanya misalkan kayak gitu. Ya, oke. Nah, seperti itu mama-mama sekalian. Jadi nanti sama ya seperti ke bawah nanti ini juga bisa dilakukan. Nah, oh sorry, terima kasih Mama Mariam sudah diingatkan. Dan mungkin satu lagi ya di sini sebelah sini, kalau yang di sebelah sini itu adalah kalau yang di Pandu 45 ini lebih ke 30 kegiatan untuk apa namanya berkaitan sifat sama peran. Kalau yang di sini itu ini 34 bakat. Jadi ini berbeda ya apa namanya? Berbedanya tuh gini. Sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan sih, cuman di sini sudah diperlihatkan nih dari segi bakatnya futuristik. Nah, ciri-cirinya tuh dia futuristik tuh apa aja gitu. Nah, di sini bisa bisa di apa namanya bisa di checklist ya kayak misalkan oh futuristik itu dia senang berhayal di masa depan, bisa cerita tentang masa depan, senang buat rencana dan perkiraan misalkan itu adalah futuristik. Nah, di sini bisa di checklist juga dari 1 sampai 5 yang paling bagus itu adalah yang skala 5 gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kelihatan juga nih, oh ternyata anak-anak kita dia punya ada 7 bakat nih, futuristik, input misalkan gitu ya. Nah, ketika itu dipadukan gitu ya, nanti kita bisa ngelihat nih kira-kira apa tuh namanya profesi apa sih yang cocok ketika anak-anak kita tuh memiliki bakat ini kayak gitu. Meskipun secara disclaimer
memang anak-anak kita harus terpapar banyak aktivitas dulu ya gitu, beragam aktivitas berkali-kali dan bertemu banyak orang sehingga kita bisa memastikan bahwa itu bakatnya. Apakah nanti bisa berubah, Mam, ketika dia sudah umur SMA ataupun SMP misalkan gitu ya. Mungkin akan berubah ketika dia sejalan dengan dia pernah mengalami aktivitas yang lebih, jadi misalkan gini, ketika masih kecil dia nggak pernah melakukan hal itu gitu ya, tapi ternyata dia baru baru mendapatkan aktivitas hal itu tuh ketika dia SD kelas 6 misalkan, dan ternyata dia suka banget sama itu gitu, dan akhirnya bakat dia jadi berubah ke situ gitu. Apakah itu salah? Enggak, karena memang waktu kecil dia nggak pernah dapat aktivitas itu gitu, dan akhirnya dia baru menemukan, wah ini saya banget nih di SD di kelas itu. Nah itu juga memungkinkan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh sih gitu. Misalkan tentang Hetman ya dia pasti akan jadi leader gitu ya. Cuman mungkin bagian apa ya namanya bagian tertentunya yang baru muncul misalkan kayak gitu. Jadi itu sih karena tadi ya kalau bakat itu kan lebih ke apa yang sudah Allah titipkan sama kita kayak gitu. Nah nanti apa namanya kalau mungkin ini bisa dibagikan untuk yang tadi sudah mengisi daftar hadir ya, kalau ada emailnya nanti bisa di email aja untuk 2 worksheet ini. Nanti ini bisa dibagikan. Kemudian satu lagi itu kalau mama mau coba untuk mengenal diri kita gitu ya, untuk pakai ST30 itu bisa pakai temubakat.com, itu juga bisa nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti di sini itu ada penjelasan yang tadi nih. Nah, ini penjelasan yang di Pandu 45 ya. Jadi ini bisa apa namanya didapatkan di sini. Mama tinggal buka temubakat.com, kemudian tinggal kerjakan. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini gitu. Di bawah sini juga ada ininya sih, juga ada penjelasannya nih kayak gini ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya contoh kombinasi bakat. Jadi misalkan nih anak kita punya bakat caretaker, server, analis, restorer, sama safekeeper. Oh, berarti nanti kita bisa mengarahkan dia itu untuk profesinya itu adalah dokter kayak gitu. Dia bakatnya adalah ini, berarti kita bisa mengarahkan dia profesinya sebagai ini kayak gitu. Nah, di sini ini bisa juga didapatkan di temubakat.com setelah mama-mama nanti juga mengisi asesmennya. Ini juga sebenarnya sekaligus lebih mengetahui diri kita juga ya gitu. Selain dari kita juga ingin mengetahui bakat anak kita, di sini juga sebenarnya kita juga lagi dalam konteks kita memperdalam sebenarnya kita tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Mungkin itu sih Mam, di sini juga udah jelas ya, di bawah sini ada penjelasannya gitu ya. Nanti kalaupun misalkan mau ada apa tuh namanya apa ya mungkin diskusi tentang yang lebih detail sebenarnya ini per poinnya ini apa gitu ya, mangga nanti bisa kabarkan gitu. Mungkin itu aja Mama Mariam, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya kalau nyampeinnya kejar-kejaran karena emang nggak bisa sekali ini ya karena banyak banget sih sebenarnya. Tapi semoga ada hikmahnya ya dan ada yang bisa didapatkan. Mohon maaf lahir batin ya kalau banyak salah hilaf. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berdiskusi. Alam bisawab, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mama Emir yang sudah memaparkan mengenai talent mapping. Masya Allah luar biasa banyak sekali ya. Ternyata bakat itu untuk mencari bakat itu gimana ya? Banyak gitu dengan metode yang sudah dipaparkan oleh Mama Emir tadi. Ya, mungkin dari kita yang sudah hadir di sini ada pertanyaan. Mungkin bisa diklik fitur raise hand-nya atau langsung di chat, di kolom chat, ketik tanya, kemudian dituliskan pertanyaannya secara ringkas. Oke, sudah ada yang bertanya. Sebentar. Assalamualaikum dari Mama Akmal dan Azmar kelas Al-Jazari. Assalamualaikum, Afwan Mama, saya mau tanya, apakah bakat anak itu bisa dilihat dari hobi? Misalkan dia suka main game, kemudian orang tuanya menyimpulkan bahwa bakatnya IT, sehingga mudah mengarahkan anaknya untuk menjadi programmer atau yang mengenai IT, sehingga kita bisa menyalurkan bakatnya dari kecil. Mungkin bisa dijawab dulu kali Mah atau kita tampung dulu Mah? Boleh dijawab dulu kali ya, Mah. Oke, baiklah. Silakan Mama.
Terima kasih Mama Akmar dan Azmar ya. Nah ini tadi apa namanya? Kalau saya dapat di pelatihan gitu ya sebenarnya kalau hobi itu bisa juga di apa ya disebut hobi itu kan sesuatu yang kita suka melakukan itu gitu ya. Itu masuk ke tadi syarat-syarat yang bakat ya. Cuman memang kita harus bisa membedakan atau memetakan. Karena kalau misalkan tentang main game, saya rasa tidak ada anak-anak yang tidak suka main game gitu ya. Semua anak kayaknya suka main game gitu ya, tapi yang jadi mungkin yang bisa di-highlight itu adalah gamenya ini yang seperti apa dulu nih gitu ya. Misalkan nih dia sukanya kan kita juga bisa mengarahkan gamenya ya. Ketika dia gamenya itu adalah misalkan kayak membuat rumah gitu ya. Kemudian dia juga bisa kayak buat desain gitu ya. Nah segala macam. Nah itu kan kita bisa ngelihat dia lebih detail ya, bukan lebih kepada programmer. Jadi kalau programmer itu kan lebih ke profesi, tapi ketika kita berbicara ke bakat itu, ketika dia tadi sukanya itu adalah main game yang apa tuh namanya membuat desain, membuat rumah segala macam. Oh, berarti dia orangnya desainer loh gitu. Berarti dia tuh sebenarnya mampu untuk membuat sesuatu yang dalam bayangan dia ini saya mau rumahnya tuh kayak gini. Berarti kan dia punya apa ya, punya bayangan dan dia tuh mampu mengkonstruksikan dalam satu gambar kayak gitu. Yang disebut bakat tuh sebenarnya lebih ke situnya gitu ya. Jadi bukan lebih ke nama gamenya ya, tapi lebih ke apa sih yang dimainin di game itu gitu. Nah, kalau misalkan dia suka secara yang apa coding misalkan gitu ya, coding itu kan juga sebenarnya eh, apa ya namanya belajar untuk membuat anak-anak tuh lebih terstruktur misalkan gitu ya. Nah, itu ketika kita melihat dari sebenarnya apa sih yang game yang dia sukanya tuh yang dia suka itu apanya gitu. Kalau dia suka nyusunnya nah berarti bakatnya itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari game itu jadi hobi ataupun bakat nah itu agak nyaru dan memang harus di tracing lagi kontennya ya, lebih ke kontennya gitu. Tapi bukan berarti ke konteks main gamenya, tapi lebih di kontennya dulu nih apa gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih, oh ternyata dia suka nih sama bagian itu dan memang dia bisa dioptimalkan untuk jadi programmer. Nah, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Apalagi ketika orang tuanya juga sudah punya apa namanya ya, udah punya bakat juga karena profesi ayah atau ibunya di bagian itu sangat sangat apa tuh namanya sangat mendukung ya gitu. Jadi kita juga intinya kita juga bisa melihat bakat anak kita dari hobi, tapi ketika dalam main game itu bisa dilihat konteksnya dulu nih gitu ya. Dia sukanya tuh game yang seperti apa gitu. Sehingga kita bisa memetakan karena memang kalau kita mengeneralisir nih semua anak yang suka main game adalah dia suka IT gitu ya. Ternyata enggak juga gitu. Kan ketika kita jadi IT enggak cuman sekedar kita ngerunning ini ya, tapi proses dia menjadi IT kan dia harus belajar codingnya, bahasa ininya dan segala macamnya. Dan apakah memang ketika kita mau mengarahkan ke situ, berarti kita harus mulai mengenalkan juga nih, oh ini bahasa-bahasa programmer tuh kayak gini dan seterusnya kayak gitu. Lebih ke arah situ sih mau alam ya gitu. Memang apa namanya yang disarankan sama waktu itu sama apa namanya sama pematerinya itu adalah untuk ngelihat bakat anak itu lebih ke melaksanakan aktivitas fisik dulu ya gitu. Jadi apa namanya di luar dari yang layar meskipun memang itu bisa jadi salah satu ini kita ya salah satu tanda bahwa hobinya itu dan kita bisa optimalkan itu gitu. Itu sih Mam. Oke, baik, Mam. Mungkin Mama Akmar ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah puas dengan jawaban Mama Emir? Sudah ya. Dilanjut, ada beberapa pertanyaan lagi Baik, dari siapa? Mama Zulfa ya. Mama Zulfa ya? Oke. Mama Zulfa Afwan, bentar. Izin bertanya, Mam, untuk assessment talent mapping ini perbedaannya apa ya? Dan tes minat bakat yang dulu pernah digunakan guru BK, apakah assessment talent mapping ini sudah disesuaikan dengan karakter Gen Z atau saat ini sehingga Gen Z saat ini sehingga hasil yang diperoleh sesuai mengingat Gen Z dan milenial itu cukup berbeda. Assessment talent. Iya.
Baik, terima kasih Mama Zulfa untuk pertanyaan diskusinya gitu ya. Jadi kalau tentang apa yang pernah dulu digunakan sama guru BK, jadi gini, hmm, tools assessment itu kan banyak ya sebenarnya gitu dan ketika kita mengerjakan assessment terkait apa namanya minat bakat itu juga sebenarnya toolsnya banyak banget gitu ya dan kalau kita mengacu pada talent mapping yang digunakan oleh talent mapping itu adalah dari yang tadi saya sempat sampaikan dari penelitiannya Gallup ya ada 34 bakat gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini sudah disesuaikan apa enggak, sebenarnya penelitian Gallup itu juga udah lama banget ya. Bahkan sebelum ada gen ABCD kayaknya ya. Jadi karena itu udah lama banget dan memang kalau dilihat ragam bakatnya itu apa namanya ya masih masih relevan ya untuk bisa digunakan. Itu pun dengan kita melihat sebenarnya kalau kita ngelihat Gen Z dan milenial itu kan apa ya namanya ya itu adalah sebuah penamaan dari sebuah generasi tapi kalau dilihat dari segi misalkan nih Gen Z itu lebih apa tuh namanya lebih kreatif misalkan gitu ya nah sebenarnya poin kreatif di bagiannya si siapa namanya bagiannya si peta bakat ini itu tuh juga ada gitu misalkan contohnya di sini saya coba contoh buka ini bentar. Jadi kalau menurut saya nih, kalau ditanyakan apakah ini relevan untuk gen saat ini, itu masih relevan sih sebenarnya karena ini adalah ragam bakat yang memang sudah melalui penelitian dan ini sudah dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun ya maksudnya. Nah misalkan di sini nih, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu kan ini banget ya apa sih kreatif banget misalkan gitu ya. Nah itu bisa dilihat di bagian sebelah sini yang dia poinnya nih di sini designing, crafting, animating, creating, ideating. Nah, ini tuh kan anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget di poin sebelah kanan ini ya, yang bagian S sama GI-nya ini gitu. Nah, kenapa dia lebih banyak terstimulus dengan ini? Karena memang informasi saat ini, arus informasinya itu kan emang nggak terbatas kayak dulu ya gitu. Dan apakah ini apa namanya? Kalau kita lihat, terus berarti ngaruh dong Gen Z yang saat ini apa namanya kreatif banget dengan arus informasi ya itu pasti berpengaruh ya gitu tergantung makanya tergantung dari optimalisasi kita sebagai orang tua nih kita mau mengarahkan kemana dulu dengan arus informasi ini terhadap anak-anak kita kayak gitu nah kalau misalkan Gen Z itu kita lihat apa namanya nah kalau misalkan kita disebut ketika kita ngelihat nih apakah gen sebelumnya yang selain Gen Z itu tidak kreatif gitu ya ininya tuh nggak ada yang berkembang nggak juga gitu karena memang pasti pergerakan kreativitas dulu sama sekarang itu berbeda tapi secara bakat itu tuh sama gitu ya jadi bakatnya tuh sama nih bakatnya sama-sama dia suka creating sama-sama dia suka designing misalkan ya sama-sama dia suka developing advertising misalkan itu kan sama ya misalkan kayak sekarang TikTok nih TikTok itu kan lebih ke advertising, creating gitu-gitu ya modelnya ya. Karena emang ada bahan TikToknya. Tapi apakah generasi kita atau misalkan kita gitu ya tidak memiliki bakat untuk advertising? Enggak juga gitu. Mungkin dulu waktu zaman kita advertisingnya beda gitu ya. Kalau sekarang pakai TikTok, pakai dan seterusnya. Waktu zaman kita ya pakai apa tuh namanya koran misalkan ya nulis tulisan gitu ya atau misalkan gambar gitu ya gambar sendiri terus dipasang di mading misalkan itu kan juga satu hal yang satu bakat yang apa namanya nama bakatnya sama cuman medianya aja yang berbeda gitu sih jadi ini tidak berpengaruh terhadap gen-gen apa tuh namanya mau itu berubah Gen Z milenial ataupun apapun itu gitu sih kalau sepemahaman saya memang nanti kalau ada insight atau ada yang ini boleh ditambahkan nah kalau misalkan ditanya beda apa enggak sama yang dipakai BK, ini harus di tracing dulu. Dulu BK-nya menggunakan itu untuk apa dulu gitu. Karena ini sangat banyak ya. Ada MBTI, ada talent mapping, ada personality plus, ada segala macam. Saya pernah coba beberapa itu gitu ya. Dan memang itu harus dicek dulu. Goals-nya apa dulu gitu ya. Kalau misalkan yang talent mapping ini kan goals-nya memang tentang apa namanya eh untuk mengenali lebih dalam gitu ya. Ini kalau talent shopping ini bukan untuk clustering ya, bukan untuk mengklasterisasi anak ini klaster A, anak ini klaster B enggak gitu. Tapi ini untuk mengenali lebih dalam kayak gitu. Gitu sih, Mam. Secara ini ya, secara apa tuh namanya? Singkat mungkin yang bisa dijelaskan.
Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mama Mala. Boleh. Dari Bunda Rohmah, bagaimana menurut Mama tentang tes sidik jari dan seperti apa akurasi untuk mengetahui karakter anak dan bakat anak, sedangkan hanya dengan melihat sidik jari saja, gitu. Dari Oke, Bunda. baik. Waduh, sulit ini, sulit. Enggak, Ding. Ini apa namanya, kalau untuk sidik jari sebenarnya ini yang menemukan itu juga guru saya juga ya, anak dari guru saya, Pak Jamil Azza ini ya, salah satu anaknya. Pakainya tes Stephen, kita sama-sama tahu. Dan saya pernah mempelajari itu juga sebenarnya gitu ya. Ya karena emang dasarnya suka ya gitu ya sama pengembangan SDM gitu ya. Jadi apa ya, triggernya itu adalah 87% mahasiswa itu adalah salah jurusan gitu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi saya tuh berazam untuk gimana caranya anak-anak nih jangan salah jurusan, ataupun kalau salah jurusan gitu ya, jangan sampai salah ketika di tempat pekerjaan gitu, karena itu pasti akan sangat stres banget gitu ya. Nah, terkait tes ini Bunda Rohma, kalau menurut saya kita punya acuan dan sumber yang berbeda gitu ya. Jadi kalau beliau memang apa namanya, kalau di tes yang sidik jari itu punya sumbernya sendiri, punya acuan teorinya sendiri gitu ya, dan memang apa namanya, menurut orang-orang yang bergelut di dunia apa namanya, sidik jari ini gitu ya, itu menurut mereka masih relevan kayak gitu. Nah, tapi dan nggak ada salahnya juga kalau memang mau percaya dengan hal itu gitu ya, karena memang banyak juga pengikutnya gitu ya, dan banyak juga yang kliennya juga cukup banyak gitu. Dan kalau mereka itu setahu saya ya itu membagi itu dari ini dari apa tuh namanya, dari eh, otak gitu ya. Jadi misalkan gini, otak kanan, otak kiri, otak tengah kayak gitu-gitu. Jadi membaginya itu dari sidik jari dihubungkan dengan letak eee, otak dari masing-masing manusia kayak gitu. Nah, kemudian nanti dibagi lagi tuh, kan biasanya, kalau di situ kan dibaginya intuiting, kemudian, thinking dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, kalau bagian itu mungkin itu lebih ke tes kepribadian dan mangga-mangga aja sih, sah-sah aja kalau ada yang memang, apa ya namanya, eee, berkenan untuk mengikuti itu gitu. Dalam hal ini, saya sendiri tidak berhak untuk atau tidak bisa mengklaim, itu adalah akurat atau tidak gitu ya, karena kalau dibilang nggak akurat juga banyak pengikutnya gitu ya, dan kalau dibilang, akurat juga sebenarnya ya karena memang punya sumber dan teori masing-masing ya gitu. Jadi mungkin, secara pertanggungjawaban itu, kepada masing-masing kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya tentang saya pribadi, saya lebih nyaman di talent mapping. Karena talent mapping ini adalah, konsepnya kita bisa mengkonfirmasi terhadap apa yang diisikan oleh klien kayak gitu ya. Jadi basisnya itu adalah pertanyaan yang kita bisa konfirmasi, dan memang praktisi talent mapping itu bukan cenayang gitu yang kita kira tiba-tiba ada hasilnya A, berarti Anda adalah orang A gitu, enggak gitu. Tapi ada proses assessment, ada proses dilihat nih kenapa ini nggak match sama yang ini. Terus kemudian kita juga melihat lingkungannya seperti apa. Kita juga bisa melihat gennya dia tuh dari orang tuanya itu seperti apa dan seterusnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah situ Bunda Rohma. Dan apa namanya, saya juga sampai hari ini juga masih ada di grup-grupnya, teman-teman itu juga ya, yang tes menggunakan sidik jari juga gitu. Jadi cukup, apa ya namanya, cukup menarik sih kalau ngelihat gitu ya, oh ternyata dia juga punya dasar sendiri ya dan teori sendiri kayak gitu sih. Tapi kalau dilihat kenyamanan, saya lebih nyaman di talent mapping gitu. Baiklah, jazakillah khair Mama Emir. Satu lagi pertanyaan terakhir nih, Ma. Dari Mama Zikri. Izin bertanya, misal dalam pelaksanaan mengamati anak, dia suka sesuatu mengotak-atik mainannya, terus dirakit lagi, tapi itu tidak bertahan lama atau cepat bosan. Padahal kita sudah mengarahkan atau menemaninya. Apakah itu... Oke. Nah, ini menarik nih kalau udah pakai studi kasus ya. Iya, betul. Jadi kalau di sini kalau kita bisa tarik satu kesimpulan apa sih highlightnya ya di sini adalah mengamati anak itu suka ngotak-ngatik, terus dirakit lagi, tapi nggak bertahan lama. Nah, mungkin kalau di sini yang bisa dilihat Mama Zikri adalah
apa tuh namanya mainannya gitu ya. Kadang gini, saya juga sebenarnya menerapkan ini di Emir ya, karena Emir tuh juga suka ya apa tuh namanya merakit terus di ini di apa namanya kemudian dilepas lagi, kemudian dirakit lagi dan seterusnya gitu. Nah, yang mungkin bisa dilihat dia tidak bertahan lama itu karena kadang ukuran mainannya itu belum sesuai dengan umurnya kayak gitu. Saya pernah 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 nyoba tuh. Misalkan ternyata kita beliin Lego nih. Legonya tuh ternyata yang kecil gitu ya, dan ternyata Lego kecil itu adalah 7 tahun ke atas gitu. Nah, kita kasih anak ke umur 5 tahun atau 6 tahun, pasti dia akan cepat bosan karena ternyata itu tuh nggak comply sama kemampuan dia dalam apa menyusun gitu karena terlalu kecil misalkan kayak gitu. Nah, mungkin kalau saran saya bisa dicarikan mainan yang memang dia tetap merakit gitu ya, tapi apa namanya yang dia sesuai dengan umurnya, baik itu ukurannya, baik itu kesulitannya gitu ya dan seterusnya kayak gitu. Karena itu harus disesuaikan juga. Nah, kalau misalkan ditanya apakah itu masuk ke bakat gitu ya, kalau dia suka itu bisa jadi ekspresi bakat. Tapi kan kalau kita mau mengklaim itu adalah bakat utamanya atau bakat dominan, bukan bakat utama ya, bakat dominannya itu kan harus dilakukan secara berulang-ulang ya, Mama Zikri. Jadi itu bisa dicatat sebagai salah satu ekspresi bakat, tapi coba dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata yang dia suka dalam hal otak-atik itu adalah bagian apanya nih kayak gitu. Nah, misalkan dia otak-atik ternyata lebih nyaman otak-atik mobil ya daripada robot, karena memang kalau robot kan detail banget misalkan ya tangannya segala macam ya misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dicatat sebagai satu apa namanya ekspresi. Nah, kemudian yang kedua misalkan gini, tapi tidak bertahan lama. Nah, ukuran lama ini kan untuk anak-anak juga ada batasan konsentrasi ya, namanya juga anak-anak ya, nanti boleh dikoreksi ya Bunda Rahma ya. Anak-anak di umur TK kan juga sebenarnya konsentrasinya itu tidak lama ya gitu. Apa namanya, ketika merakit itu kan butuh konsentrasi yang lama, apalagi barangnya kecil-kecil gitu ya. Lah kita aja sebagai orang tua kadang nggak sabaran ya gitu. Nah, ya apalagi anak-anak ya kayak gitu. Jadi apa namanya, lama itu juga bisa dilihat nih, lamanya itu bukan berarti berjam-jam banget gitu ya, tapi memang lebih kepada dia enjoy, nyaman, dan memang menikmati ya kayak gitu. Nah, lama ini juga jangan diartikan sampai 3 jam, 4 jam gitu, nggak seperti itu sih Mam gitu. Tapi memang biasanya itu akan bertahap kayak gitu. Misalkan Emir suka main Lego nih, Legonya kan dulu yang segede-gede gitu ya, Mega Block gitu ya. Itu awet banget tuh bisa sampai berapa ini, terus habis itu kita naik lagi nih Lego yang lebih kecil nih misalkan gitu ya, yang bentuknya itu giginya lebih banyak tuh gitu ya. Oh, dia masih bertahan tuh lama gitu. Nah, begitu kita kasih Lego yang paling kecil-kecil tuh yang berapa ya, ya pokoknya yang kecil-kecil kayak gitu, itu nggak bertahan lama tuh karena pas dilihat kenapa ya dia nggak tahan lama padahal dia sebenarnya suka Lego gitu. Ternyata di situ dia bilang susah masangnya misalkan. Ya emang ternyata setelah dilihat di plastiknya ya juga bener lah itu 7 tahun ke atas, orang anaknya juga baru berapa tahun kayak gitu. Nah, jadi dilihatnya lebih dari itunya sih. Jadi kita kalau menemukan hal demikian harus cross check dulu nih. Anaknya suka, tapi kenapa nggak lama ya? Apa yang berbeda ya? Atau mungkin lingkungannya misalkan ketika dia main apa tuh namanya kurang nyaman tempatnya dan seterusnya kayak gitu. Mungkin lebih ke situ ya gitu. Gitu Mama, wallahu alam bisawab ya, semoga menjawab. Sebenarnya satu lagi yang dari Mama Lukman. Oh Udah iya, habis ya waktunya tapi ya. untuk nanti iya karena waktunya sangat terbatas, nanti insya Allah akan dijawab oleh Mama Emir di grup Forbis ya, Mam. Oke, oke. Baik, baik. Ah, Saya iya. tutup dulu. Untuk selanjutnya, insya Allah akan ada satu pertanyaan dari Mama Emir untuk kita semua. Insya Allah akan ada door prize. Bagi Mama yang bisa menjawab, silakan langsung di-unmute begitu ya. Oke, silakan Mama Emir. Baik, ini jawabnya boleh pakai, oh kita jawabnya pakai chat aja ya, biar seru ya Mam ya. Kita jawabnya pakai chat ya Mama-Mama ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. boleh, Mam. Tapi nanti pilih satu saja ya, Mam. Iya, iya. Satu pertanyaan saja. Oke, yang apa tuh namanya, yang berhak mendapatkan itu yang paling cepat dan paling benar ya berarti ya. Oke, Betul. baik. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Tadi terkait syarat tumbuhnya bakat itu ada 3B. Sebutkan 3B itu apa aja?
Itu aja. Oh, enggak. Saya nggak boleh ikutan berarti ya. 3B. Silakan. Syarat bertumbuhnya bakat ada 3B. Apakah 3B itu? Oke, sudah ada masuk satu jawaban. Oke. Luar biasa nih, saking semangatnya banyak yang typo ya. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Mama Panitia. Kalau typo tuh dihitung apa enggak kira-kira enaknya? Menurut Mama aja yang paling cepat, yang paling benar. Mungkin typo sebagai itu juga ya, apa namanya, sebagai kesalahan minor ya. Oke, oke, siap, siap. Wah, Masya Allah. Senang banget nih. Ternyata ini ya. Banyak aktivitas yang ketahuan. Mantap. Oke, Alhamdulillah banyak ternyata yang sudah menjawab Mama Maryam dan tadi kalau dibilang apa namanya kesalahan minor luar biasa nih. Saya baru tahu kesalahan minor sama mayor ya. Alhamdulillah senang sekali banyak yang apa namanya bisa menjawab. Alhamdulillah. Iya, di sini yang paling cepat dan memang benar gitu ya, cuman salahnya tadi karena typo semangat banget dari ini ya, dari Ibnu Batuta dari Fatih, mau Fatih mungkin ya. Masya Tuh, Allah. barakallah, luar biasa sampai pakai caps lock. Masya Allah. Nanti insya Allah nanti Mama Fatih akan dihubungi oleh Mama Opi ya. Barakallah Fatih, Masya Allah. Masya Allah. eh untuk terakhir nih, satu pertanyaan terakhir. Bagi Mama yang bisa menjawab, nanti akan dapat door prize satu lagi dari saya. Pertanyaannya adalah, Mama-mama yang bisa eh, menirukan jargon saya yang di awal tadi dengan gerakannya persis, bisa langsung unmute audionya. Silakan. Udah jadi pengen jawab. Ada yang bisa? Mangga semuanya bisa, termasuk panitia ya. Karena panitia juga nggak tahu. Nggak ada yang bisa nih. Berarti satu gugur dong door prize-nya. Bisa, bisa, bisa. Oh, Masya Allah. Tapi yang lain aja mah. Nanti saya hiburan aja. Saya Mau bantuin ngopi? aja. Mau ngopi? Ya, masuk dari kita untuk kita. Nggak apa-apa mah. Yuk, Mama, yuk. Saya mau lihat nih yang tadi join di awal sampai sekarang mengikuti dengan seksama gitu ya. Bener nih, nggak ada yang mau. Aku Nggak nih. ada yang mau. Ayo, Mama. Oh lah, Tadi kalau brownies dari di Mama awal Opi mah. itu ada Mama Fatih, ada Mama Shanum, ada siapa lagi tuh? Ada Bunda Rahmi juga bisa, Bunda Rahmi, Bunda Rohmas, siapa lagi ya tadi? Ada Bunda Syifa juga, Abrisam di awal tadi datang. Siapa lagi ya? Mama Akmal. Oke. Mama Zikri juga tadi mengikuti. Mama Kayak kalau nggak banyak ada yang ya? kayaknya. Oke, baiklah. Yaudah, Mangga, Mama Emin, Aku mau Emir. Mama Sofi. Kita bagi dua ya Mama Opi ya. Kita Iya, berdua berarti. Ya udah, bener. kita bareng-bareng nih, nanti dipimpin oleh Mama Emir sama Mama Opi ya. Iya. Masya Allah. Semoga ya maksudnya dengan adanya semangat-semangat kita itu bisa menularkan ke mama-mama yang lain gitu. Biar kita makin kompak nih, Babu Salam. Karena ketika orang tuanya kompak, ya insya Allah anak-anak kita juga
ya makin kompak, makin solih gitu. Karena orang tuanya ridho gitu kan. Orang gak ikhlas gitu untuk menyekolahkan anak ke Babu Salam gitu dan menjalani semua tugas-tugas dari Babu Salam gitu kan. Nah, insya Allah nanti anak kita juga makin sukses gitu, makin solih, makin solihah gitu ya. Oke, silakan mengopi. Ini mah buat contoh aja, ntar door prize-nya kasih pertanyaan lagi aja, Mam, nggak apa-apa. Oke, Iya, baik. aduh, sharing for caring. Kopi Forbes dulu dong, Mam. Oh ya deh, ngopi for bis, sharing, Sharing Sharing for for caring. caring. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin saya bisa meminta kepada Bunda Rohmah selaku kepala sekolah. Pertanyaannya bebas, Bun. Pertanyaannya bebas. Mungkin bisa AWP juga bisa gitu ya. Sama stres deh. Masya Allah. Mangga, Bun. Selamat Babu Salam. Oh, bukan ya? Siapa pencetus atau tadi ya? 34 bakat. Cetus 34 bakat. Masya Allah di slide yang Ya ini ya. bener kan Mama Emir ya? Pencetus ya. Dia yang menemukan teori 34 bakat yang awalnya. Ah, iya benar-benar. Berarti yang di luar negeri ya? Ya, kalau yang dalam negeri kan Abah Rama. Iya. Donald Saya boleh jawab nggak? Yang memberikan materi boleh lah. Jangan dong. Itu saya share screen aja ya, oh salah ya. Ayo, mangga. Wah, seru. Ada Mama Fatih nih, ayo Mama. Ada Mama Adiba nih langsung ngechat apa nih? Donald Clifton. Bener nggak, Ma? Bener nggak, Bun? Sebentar. Nah, itu tuh Mama Zulfa. Ada Mama Zulfa. Oh, Mama Zulfa Galup. Mama Afan dan Asman. Aduh, belum kenalan saya pun. Masya Kenalan Allah. dulu dong. Masya Allah. Jadi pemenang siapa, Bun? Mana Mama Mama Emir Zulfa bener ya? nggak? Nah, Mama Mama Zulfa. Emir. Iya, hadir. Saya ngecek lagi. Ada Donald Clifton dari Mama Askan. Tadi yang jawab langsung perasaan ada ya? Siapa tadi ya yang jawab langsung? Enggak ya? Oh, semuanya di Ada, kolom chat Bun. berarti ya? Ya, di kolom chat. Oke. Iya, yang benar dari Mama Adiba ya, Donald Clifton. Jadi Oh, Masya benar Allah. penelitiannya itu dari Gallup ya, penelitian Gallup Organization. Tapi founder dari Gallup Organization itu dan apa namanya Donald O. Clifton. Kurang O-nya sih sebenarnya. Salah berarti saya. Donald O. Clifton. Oh, Donald O. Clifton. Jadi siapa nih pemenangnya, Bu Mam? Dari Mama Adiba benar. Mama Adiba benar. Masya Allah. Barakallah, Karena Mama nama Adiba. foundernya itu. Gallup itu nama organisasinya ya. Oh, oke, baik. Mama Adiba lagi di perjalanan nih sepertinya. Masya Allah. Ngikutin ya dari awal sampai akhir ya. Luar Masya Allah. biasa susah kalau Bunda Roma yang nanya ya. Bahaya. Langsung ke sejarah ya. Iya. Oke, baik. Untuk di akhir acara ini ada kesimpulan. Mungkin nanti saya bisa share ke grup aja ya kesimpulannya karena memang kita terbatas waktu. Untuk selanjutnya kita dokumentasi dulu. Boleh mama-mama bisa on cam sebentar, kita dokumentasi. Oke. Sudah. Masya Allah. Dari Zafran ya, Mama Zafran. Masya Allah. Jazakillah khair Mama Zafran atas sponsornya. Masya Allah. Ada Mama Akmar, Mama Lukman, Mama Abrisam. Yuk Mama yang belum on cam, silakan on cam. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi di slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah acara kita berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada mama-mama yang sudah hadir, yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada ngopi ini. Insya Allah bulan depan, 2 bulan lagi akan ada ngopi selanjutnya. Harapannya kita bisa mengikutinya ya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami selaku panitia dan Korlas. Afa minkum. Ya, kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mama. Emir, terima kasih banyak Mama Emir. Ya, terima kasih juga sudah berkenan memberikan waktu. Mohon maaf lahir batin. Nanti kapan-kapan diskusi lagi. Oh, siap, siap. Apa? Assalamualaikum. Sofia nongol di Ranel. Oh iya, ada Ya, Sofia ya. di Renel. Emaknya di Jadi- mana? Nanya di Jadi mana? anaknya Mama Renel dia. Oh, Insya Allah, ada 2 dong. Sofia betah dia, nginep dia. Mau Mariam nanti saya izin kirim yang tadi ya, yang Oh worksheet. iya, sama boleh gitu. file yang tadi ya. Ya, Nanti saya share. Sama pertanyaan dari Mama Lukman Mama yang belum Lukman. dijawab. Ya, Iya. siap. Insyaallah. Oke. Terima kasih Mama, Terima kasih ya, maaf lahir Ma. batin ya. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. mama semua.